Ini Mansur Abbas, politikus Israel berlatar belakang Muslim yang ingin negara Palestina eksis bersamaan dengan negara Israel. Dan ini Naftali Bennett, nasionalis Yahudi garis keras, mendukung pencaplokan Israel atas seluruh wilayah Palestina. Dua orang ini beda banget ideologinya, tapi berkat Yair Lapid, keduanya duduk bareng demi menumbangkan Benjamin Netanyahu, politikus yang sudah 12 tahun jadi Perdana Menteri Israel sejak 2009. Langkah politik Mansur Abbas ini jelas gak lazim. Gak pernah ada ceritanya partai Islam di Israel bergabung membentuk pemerintahan bersama partai-partai Zionis. Kehidupan warga Arab sebagai minoritas di Israel dan konflik tak kunjung damai antara Israel dan Palestina kurang lebih akan menggambarkan apakah ini langkah politik yang benar atau yang blunder. Kalau kamu baca sejarah versi resmi pemerintah Israel, nih misalnya yang tertulis di website Kementerian Luar Negeri Israel, kamu bakal dapat cerita bahwa wilayah Palestina atau Israel di abad ke-16 yang waktu itu dikuasai Ottoman banyak dihuni orang-orang Yahudi. Lalu di abad 18, seiring dengan melemahnya Ottoman, wilayah Palestina diceritakan terbengkalai. Tanah-tanahnya disewakan ke para petani miskin. Intinya, wilayah itu dihuni populasi Yahudi dalam jumlah besar yang diperintah Ottoman, kekuatan luar yang merampas kekayaan tanah mereka. Tapi, catatan Ottoman sendiri yang terbit pada akhir abad ke-19 menyebutkan kalau wilayah Palestina itu dihuni sekitar 462 ribuan penduduk yang 87%-nya Muslim dan 3%-nya Yahudi. Memang pada akhirnya Ottoman kalah perang dan wilayah Palestina dikuasai Inggris. Di bawah kuasa Inggris, Palestina disiapkan jadi rumah bagi bangsa Yahudi. Wilayah ini pun kedatangan imigran Yahudi dalam jumlah besar dan memicu protes dari penduduk lokal Palestina. Ketika orang-orang Yahudi mendeklarasikan berdirinya Israel pada 1948, eskalasi konflik naik menjadi perang antara negara-negara Arab melawan Israel. Kita tahu, Israel memenangkan perang 1948 itu, dan selama masa perang sekitar 700.000 penduduk Palestina mengungsi atau dipaksa pergi. Mereka yang memilih berdiam di wilayah klaim Israel, kemudian menjadi warga Israel yang biasanya disebut warga Arab Israel atau 48 Arabs. Sekarang populasinya mencakup 21% penduduk Israel. Sebagian besar dari mereka beragama Islam. Secara teori sih, mereka memiliki hak yang sama dengan penduduk Yahudi Israel. Tapi kenyataannya, sebanyak 35,8% penduduk Arab Israel hidup di bawah garis kemiskinan. Bandingkan dengan angka kemiskinan penduduk Yahudi Israel yang hanya 17,7%. Situasi ini nggak lepas dari diskriminasi terhadap Arab Israel yang terjadi di segala lini. Menurut laporan Lembaga Hukum dan HAM ada lebih dari 65 peraturan diskriminatif terhadap warga Arab Israel, baik di bidang pendidikan, kepemilikan properti, maupun keterlibatan politik. Pada 2017 misalnya, Parlemen Israel mengesahkan amandemen undang-undang yang diprakarsai Wakil Jaksa Agung Erez Kamenetz untuk memberatkan hukuman bagi pelanggaran perencanaan dan bangunan. Hukum Kamenetz ini dinilai ingin menarget pemukiman warga Arab Israel yang lazimnya terdapat banyak bangunan ilegal karena kesulitan mendapat izin dari pemerintah. Yang paling anyar, pada 2018, Parlemen Israel mengesahkan hukum dasar tentang Israel sebagai negara bangsa orang Yahudi. Konsekuensinya besar banget untuk warga Arab Israel. Pertama, hukum ini menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri di negara Israel hanya dimiliki orang Yahudi. Artinya, hanya orang Yahudi yang berhak menentukan negara dan masyarakat Israel seperti apa. Sementara yang bukan Yahudi, seperti warga Arab Israel, tidak punya hak itu. Kedua, Ibrani adalah bahasa negara, sedangkan bahasa Arab yang selama 70 tahun dipakai sebagai bahasa resmi di Israel hanya diberi status khusus.
Ini dinilai memojokkan warga Arab Israel sebab Ibrani jarang diajarkan dengan baik di sekolah-sekolah komunitas Arab di Israel. Ketiga, negara memandang pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bekerja keras untuk mendorong dan mempromosikan pendirian dan pengembangannya. Meskipun tidak secara jelas ditulis letak pemukiman ini, kita tahu banyak orang Israel tinggal di kantong-kantong pemukiman Yahudi di tepi barat. Pemukiman ini ilegal menurut hukum internasional. Jelas orang Arab Israel nggak betah sama keadaan itu. Mereka protes, mereka demonstrasi. Beberapa NGO juga bikin bermacam petisi. Kesadaran politik mereka terbangun sejak jauh hari. Yang paling monumental ialah pada era 1970-an. Pada masa ini, Abdullah Nimar Darwish mulai mempopulerkan gerakan Islam di Israel. Gerakan Darwish berusaha menyediakan taman kanak-kanak, perguruan tinggi, klinik kesehatan, masjid, hingga liga olahraga, hal-hal yang sulit diakses warga Arab Israel. Para pengikut gerakan ini aktif di politik. Pada 1989 misalnya, 5 wali kota dan 45 anggota dewan di 11 kota dan daerah di Israel merupakan pengikut gerakan Islam. Sejak 1996, gerakan Islam ikut pemilu parlemen Israel lewat United Arab List atau Ra'am, partai yang sekarang dipimpin Mansur Abbas. Ra'am masuk koalisi partai-partai berbasis masa Arab, Joint List, sejak 2015. Lalu, memutuskan keluar pada awal 2021. Keluarnya Ra'am tidak lepas dari manuver Perdana Menteri Petahana, Benyamin Netanyahu. Netanyahu yang diduga terlibat korupsi semakin ditinggalkan partai-partai pendukungnya. Di satu sisi, partai-partai anti Netanyahu menengok kursi-kursi parlemen yang dimiliki Joint List untuk diajak membantu pemerintahan untuk menumbangkan Netanyahu. Di sisi lain, Netanyahu mendekati Ra'am agar keluar dari Joint List. Netanyahu berharap Ra'am bakal lebih bebas memberikan dukungan ke pihaknya ketimbang Joint List yang cenderung oposisi terhadapnya. Kita tahu Mansur Abbas akhirnya bersepakat dengan koalisi anti Netanyahu bentukan Yair Lapid. Di awal, Abbas sudah bikin deal dengan Lapid. Di pemerintahan kali ini, Israel akan mengakui komunitas Arab Bedouin di bagian selatan, lalu hukum Kaminitz yang sudah dibekukan sejak 2020 tidak akan dihidupkan lagi, setidaknya hingga 2024. Ini adalah langkah bersejarah dalam politik warga Arab Israel, karena untuk pertama kalinya ada partai Islam menjadi penyokong pemerintahan Israel. Abbas boleh jadi akan menjadi penyeimbang kebijakan Israel atas Palestina lantaran Perdana Menteri dijabat Naftali Bennett yang dikenal anti-Palestina.